Halo, selamat pagi teman-teman Indonesia Punya Cerita. Selamat datang di segmen Buku Saku Vlog. Ngomong-ngomong soal pekerjaan, ya, di sini saya akan coba sharing, bukan untuk menggurui ya, tapi lebih kepada sharing experience yang pernah saya alami. Bagaimana kiat-kiat saya sampai dengan tahun ke-20 ini saya masih tetap sebagai karyawan swasta atau masih tetap sebagai karyawan partikelir, ya. Kiat-kiatnya apa gitu ya. Eh, Adakah teknik-teknik khusus supaya saya tetap terpakai di dunia kerja atau bagaimana? Nah, pada konten pagi hari ini saya akan lebih sharing dari sisi non akademis ya, dari sisi non kompetensi, karena teman-teman semua untuk materi kiat-kiat bisa menjadi seorang pekerja, kiat-kiat bisa menjadi seorang karyawan, kiat-kiat untuk bisa diterima bekerja, itu kan materinya cukup banyak kita temui ya, di googling, kemudian di YouTube, kemudian di buku-buku textbook juga banyak materi-materi mengenai kesiapan seorang mahasiswa untuk bisa sukses diterima bekerja atau sukses menjalani kehidupannya sebagai seorang karyawan. Dari sisi akademik atau kompetensi sudah cukup banyak dibahas. Nah, di sisi non teknis atau non akademis atau kompetensi ini yang akan saya sharing ke teman-teman. Ya. Oke, saya mulai bekerja tahun 2003. Ya. Jadi sudah tepat 20 tahun lah. Kalau sekarang tahun 2023, berarti selama kurang lebih 20 tahun itu saya masih tetap eksis sebagai seorang karyawan. Ya, meskipun kantor saya bukan kantor yang big company ya, kantor saya hanya sebatas kantor swasta di lingkup lokal atau regional, tetapi selama 20 tahun itu saya masih tetap eksis bisa bekerja. Artinya dari berbagai macam company itu masih mau memakai tenaga saya untuk bekerja ya. Bukan karena saya memiliki kompetensi yang bagus atau bukan karena saya memiliki akademis yang bagus, enggak ya. Seperti konten saya sebelumnya, saya sharing bahwa saya lulusan sarjana akuntansi dari sebuah PTS di Semarang dengan IPK 2,78, kemudian dengan masa studi 6 tahun, kemudian saya harus mengulang ujian skripsi ya, karena yang pertama saya dianggap gagal, kemudian saya harus ulangi lagi skripsinya, saya ujian lagi. Jadi secara akademis saya itu underrating ya, secara akademis itu underrating dan saya jujur saya akui ya. Tetapi di satu sisi ya, di satu sisi meskipun saya underrating ya, saya mendapatkan kesempatan itu untuk mendapatkan pekerjaan lebih dulu. Dan konyolnya pekerjaan yang saya dapatkan dan memang itu sudah saya incar adalah saya sebagai lulusan sarjana akuntansi, saya harus bekerja di bidang akuntansi juga. Pada waktu itu saya sudah punya keinginan untuk oke, saya harus bekerja di accounting ya. Saya tidak mau bekerja di bidang yang lain ya. Ya, ini saya sebut ini sebuah keanehan. Satu sisi akademis saya itu underrating, tetapi satu sisi saya punya keinginan untuk bekerja di bidang accounting. Dan puji Tuhan akhirnya saya mendapatkan pekerjaan itu dan tidak perlu menunggu lama ya, karena seingat saya di wisuda itu pada saat saya sudah diterima bekerja kurang lebih 2 minggu ya. Jadi sebelum saya di wisuda saya sudah mendapatkan pekerjaan. Mereka mengira saya mendapatkan privilege. Mereka mengira saya mendapatkan rekomendasi dari dosen.
Kalau rekomendasi dari dosen, no, ya saya nggak pernah dapat, ya karena dosen saya tahu saya underrating, ya mereka tahu kualitas saya selama menjadi mahasiswa, tidak ada yang perlu direkomendasikan dari sosok seperti saya, ya. Jadi rekomendasi dari dosen, no, nggak ada. Orang dalam, nggak ada. Almarhum bapak saya tidak cawe-cawe membantu saya untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ini murni usaha sendiri saya untuk bisa segera mendapat pekerjaan. Nah, di sini yang ingin saya sharing ke teman-teman, ya. Dari sisi non akademis dan kompetensi, ternyata menurut saya JOB STY 8 yang paling penting bagi kita, bagi saya pada saat itu adalah motivasi diri saya, ya. Meskipun secara akademis saya underrating, ya, tetapi saya mempunyai motivasi yang kuat untuk bisa langsung bekerja, ya. Nah, memang motivasinya itu mungkin tidak patut untuk dicontoh, karena jujur motivasi saya yang ingin cepat dapat pekerjaan itu sebenarnya karena saya ini seorang perokok, ya. Pada saat saya kuliah, uang rokok saya selalu dikasih oleh almarhum bapak saya. Tetapi menjelang akhir masa studi saya tuh sadar, ya, saya seorang cowok merokok, tapi setelah lulus nanti belum dapat kerjaan, saya minta rokok ke orang tua, ya. Menurut saya waktu itu ya hal yang kurang gentle lah, ya, kurang pride lah, sehingga saya memutuskan gimana caranya saya dengan kemampuan akademis underrating saya bisa mendapatkan pekerjaan di mana gajinya itu, ya, memang tidak semuanya saya habiskan untuk rokok, enggak, ya, tapi setidaknya uang asap saya, ngebul saya ini masih terjamin. Saya tidak perlu meminta orang tua saya, tidak perlu meminta almarhum bapak saya. Ini motivasi, salah satu bentuk motivasi yang saya alami, di mana motivasi itu ternyata memberikan efek yang luar biasa buat saya untuk, ya, tidak menyerah dengan keadaan akademis saya yang serba kurang, ya. Jadi karena motivasi pengen rokok itu, ya, itu mengalahkan rasa malu saya, ya, mengalahkan rasa minder saya, dan kadang hal konyol pun saya lakukan waktu itu, ya. Untuk versi komplit teman-teman bisa cek di video yang telah saya upload, ya, di channel YouTube saya, ya. Nah, artinya bahwa bekal yang terpenting bagi kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan, ya, tidak melihat kita harus pintar, tetapi yang harus kita fokuskan adalah kita punya motivasi. Bukan berarti kemampuan akademis tidak penting, enggak juga gitu loh. Artinya kan akademis itu ya perlu, ya, tetapi jangan kecil hati jika teman-teman di sini, ya, kemampuan akademisnya itu underrating, ya, asalkan memang kemampuan akademis itu memang murni kemampuan real dari kalian, ya. Jadi yang pertama adalah harus punya motivasi. Ya, dengan motivasi itu membuat saya punya kemampuan, punya keberanian, punya kepercayaan diri, ya, yang sangat kuat untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Meskipun secara akademis, ya, saya underrating, ya. Ketika saya sudah diterima bekerja, motivasi itu yang kemudian akan menjadi pegangan saya ke depannya, ya. Jadi motivasi awal itu adalah yang menjadi pegangan saya, ya, untuk tetap terus bertahan sampai dengan saat ini sebagai seorang karyawan. Ya, memang motivasinya bukan sekedar rokok lagi, ya, karena rokok itu kan ya awal-awal saya lulus, ya. Sekarang motivasinya berbeda, tetapi tetap sama, saya berbicara soal motivasi dalam diri saya, ya.